Halo, balik lagi sama saya. Nah, di video kali ini saya mau bikin tutorial nih ya, bagaimana cara mengganti mengganti bearing ya roda Shogun tahun 2007 ya. Nah, ini untuk bearing yang original dari Suzuki SGP ya. Saya beli seharga 55.000 untuk satu pasang ya. Satu pasang, jadi ada dua biji ya. 55.000 original SGP. Oke ya, pertama kita lepas dulu untuk bos ini. Setelah itu kita siapkan obeng minus. Lalu kita cungkil aja ya. Ini untuk seal debunya ya. Ya, ini sangat kotor sekali. Jadi dari 2007 sampai sekarang itu baru ganti bearing ya. Sudah jalan kilometer ya kurang lebih 65.000. Oke, di sini ya. Ini untuk bearingnya terlihat ya. Ini sangat ya kocak ya. Udah mulai kocak dan dia keras juga putarannya. Oke, kita balik lalu kita juga lepas di sisi yang lain. Kita cungkit dengan obeng minus. Ya. Oke, seperti ini ya. Ini untuk sealnya ya. Sealnya nanti masih bisa digunakan. Nanti kita bersihkan juga ya. Oke. Sini kita bersihkan dulu ya. Kita bersihkan dulu sisa-sisa kotoran, sisa debu yang masih menempel. Oke, kita siapkan kunci bintang atau pahat ya, atau tatah ya. Kita pukul dari sisi satunya ya, seperti ini sampai dia terlepas ya. Caranya sangat mudah ya. Nah, ini untuk bearing dan bos yang lama ya, bentuknya udah seperti ini, terlalu karatan. Ini nanti kita bersihkan. Setelah itu kita lepas bearing yang satunya lagi. Ya, kita pukul pada bagian tengahnya, pinggirnya ya. Nah, kalau sekarang bisa dipukul bagian pinggirnya karena bearing yang satunya sudah terlepas. Kalau di awal tadi kita pukul pada bagian tengahnya. Ya. Oke, seperti ini. Oke, sudah terlepas. Ya, ini bearing yang lama. Oke, sekarang kita siapkan bearing yang baru ya. Saya menggunakan original dari Suzuki. Saya beli seharga 55.000. Ini untuk satu pasang ya. Jadi ada dua buah bearing. Oke, kita buka dulu. Ya, ini untuk originalnya dari Suzuki merek Koyo ya, merek Koyo ya. Ini brand dari Jepang ya, cukup handal kalau untuk bearing yang merek ini ya. Karena mengingat harganya juga lumayan mahal. Nah, ini untuk yang lama tidak ada tutupnya ya. Kalau yang baru itu ada tutupnya di sisi. Nah, ini untuk ukurannya sama ya. Oke, sebelum kita pasang kita kasih dulu grease ya. Saya menggunakan merek Bulgari. Ini ada gambar bearing ya. Jadi pakai grease yang khusus untuk bearing, bebas mau merek apapun ya. Ini kita kasih dulu. Kenapa kita harus tambahin grease ya? Karena ini supaya jauh lebih awet ya untuk penggunaan dari bearing tersebut ya. Seperti ini ya. Oke, nah ini untuk bos tengahnya ini kita bersihkan dulu. Kalau ada amplas ya pakai amplas. Saya kebetulan tidak punya amplas ya, jadi pakai gergaji ya. Kita tambahkan bensin supaya lebih bersih ya. Ini kita bersihkan sampai benar-benar bersih ya. Lalu untuk as tengahnya ini kita juga perlu bersihkan juga dari sisa-sisa karat ya. Oke, setelah itu di bagian velgnya ini kita bersihkan
sisa-sisa debu ya, sisa-sisa debu yang menempel. Ini kita bersihkan, kita kuas, kita tambahkan bensin juga ya. Oke, sudah benar-benar bersih, kita bisa lakukan pemasangan bearing ya. Nah, untuk yang tidak ada tutupnya, saya posisikan di bagian luar ya. Kenapa saya posisikan bagian luar? Karena supaya agar saya mudah untuk menambahkan bearing ya ketika maintenance ya. Tapi kalau teman-teman malas untuk maintenance ya, yang ada tutupnya berada di sisi bagian luar. Kalau saya lebih suka di bagian luar untuk yang tidak ada tutupnya. Seperti ini. Lalu kita pukul dengan bearing yang lama ya, seperti ini ya. Untuk pemasangan seperti ini kita tidak perlu ke bengkel, kita bisa lakukan di rumah karena caranya cukup mudah sekali. Oke, sekarang kita tes putar dulu. Oke, lancar ya. Nah, seperti ini ya. Jaraknya ya bisa diperhatikan. Oke, setelah itu kita pasang sisi yang satunya. Sebelum kita pasang, kita masukkan dulu untuk bosnya ya. Kita tambahkan dulu stempet. Saya menggunakan merek DKM. Bebas menggunakan merek apapun ya. Ya. Kenapa harus dikasih stempet? Itu supaya tidak berkarat lagi ya untuk bos tengahnya. Kalau sudah kita masukkan, baru kita pasang bearing yang satunya. Pemasangannya sama dengan yang pertama tadi ya. Kita pukul-pukul dulu sampai rata. Atau kita bisa menggunakan kunci T seperti ini ya. Untuk sisi-sisinya ya, sisi luarnya ya, jangan sisi dalam yang dipukul. Ini kita pemukulannya harus merata ya, kita melingkar ya, jangan hanya satu sisi saja. Kita tes putar. Oke, dirasa sudah cukup. Kita baru bisa pasang untuk seal debunya ya. Kita pasang. Ini kita tidak perlu mengganti dengan yang baru karena masih bagus. Kita pasang pakai yang lama ya, seperti ini. Lalu kita pukul pelan saja ya. Kalau ada palu karet jauh lebih bagus. Oke, setelah nanti karetnya ini sudah terpasang secara sempurna, baru nanti kita pasang spacer ya. Pasang spacer as tengahnya. Ini ya, ini untuk spacernya pasang di bagian tengah ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.